Saya di WA, saya nggak jawab. Besoknya kira-kira jam berapa ya? Saya lihat di sini. Udah di sini. Jam berapa sih? Pertama sekali saya di WA malamnya itu kira-kira jam 12 lebih. 12 malam. 12 malam. Ya, saya di WA ya. Saya di WA, waktu itu saya nggak jawab. Terus besoknya saya juga nggak jawab. Terus pagi-pagi saya baca WA itu, saya mengkhawatirkan apakah ini ada atau bukan. Karena saya sering di WA orang, kadang-kadang nggak benar orangnya. Banyak itu udah saya baca. Kira-kira jam 9 lebih, saya waktu itu duduk mikir-mikir, saya cobalah nelpon-nelponnya. Saya telepon, ini siapa? Bilang saya kan, ini siapa? Oh saya Pak Hajinya. Disitulah baru saya yakin. Nah, kalau WA nanti saya kirim kan dia mengaku hatta kan, saya kan harus dengar suaranya. Makanya saya, dia bilang video call aja Pak Haji katanya. Ya udah saya langsung video call. Saya ganti aja video call langsung. Spontan aja. Gitu aja. Seperti apa suasananya Pak Haji? Langsung cair kah atau Pak Haji masih membahas konflik itu atau gimana Pak Haji? Video call gitu? Karena menurut saya nggak ada masalah dan juga apa yang dia kontenkan itu tidak tertuju menyebut nama, ya rasanya sih cair aja. Jadi pembicaraan saya dengan dia itu menurut saya sih dari awal cair. Karena saya nggak ada masalah juga sejauh ini sih, atau selama ini dengan dia ataupun dengan pihak keluarganya nggak ada persoalan juga sih. Pak Haji, efeknya lumayan ini ya buat Atta sendiri, mohon maaf, sampai followersnya tuh bersama Aurel juga sampai berkurang jauh gitu. Artinya Pak Haji mungkin seperti apa menanggapinya, mungkin juga punya pesan juga untuk para netizen. Iya, makanya kita nggak bisa, sekali lagi saya nggak bisa menyalahkan masyarakat, menyalahkan orang banyak, kita nggak bisa sekarang. Karena apa? Karena kita punya pemikir masing-masing dan kita masyarakat sudah cerdas. Intinya bagi kita yang membuat konten, kita yang menaikkan suatu berita atau suatu komen orang harus hati-hati, harus berpikir ulang. Karena semuanya bisa dikait-kaitkan, bisa disambung-sambungkan. Apalagi momennya tidak pas seperti ini. Ini kan momennya tidak pas. Fuji dan Fadli mungkin seperti apa mungkin akhirnya? Ya tentu mereka sebelum klarifikasi ini sangat kecewa. Siapapun, keluarga saya kecewa. Saya saking kecewaan langsung saya kirim kan, saya bilang sama kamu kan. Itu kan karena saya kecewa ya. Cuman dia nggak menyebut nama, jadi saya nggak bisa menuduh. Nggak bisa menuduh apa ini ke keluarga saya kamu arahkan, kan nggak bisa saya menuduh begitu kan. Kenapa? Karena dia nggak bikin nama, nggak menyebut. Tetapi saya kesal, saya kecewa, itu dibikin, langsung saya kirim balik ke dia. Jadi seakan-akan saya bertanya ini ada apa, kan saya akan begitu kan. Tapi saya nggak mau bertanya dan saya tidak menanyakan, hanya memposting aja, asalnya mengirim aja. Kenapa saya kirim? Ya karena menurut saya kurang pas. Hubungan saya dengan dia baik, dengan siapapun baik, kok ini kan begitu intinya. Tapi saya nggak bisa nuduh dong. Nah tujuannya bukan keluarga saya, jadi bolak-balik dari situ kan. Itulah yang menjadi pikiran. Pak Haji, pasca yang updatean Atta itu, yang soal yang Kavanes itu kan nggak lama Fuji itu upload foto gala dengan caption Om jangan ya Om gitu. Itu bentuk kekecewaan Fuji ke Atta apa gimana? Ya Allahu alam lah, tentu itu harus ditanyakan ke Fuji ya. Tapi kalau masalah itu ya semuanya pasti kecewa. Gara-gara apa tadi namanya istilahnya bagi kamu tadi? Ya itu sehingga semuanya artinya dibuka luka lama lagi. Buka luka lama. Itu kan sangat menyedihkan juga bagi saya ya. Dan itu mempunyai implementasi yang panjang jadinya. Orang-orang yang seharusnya tidak berkomentar keluar komentar-komentar yang kadang-kadang sudah sudah usang menurut saya. Ya, komentar-komentar yang dulu sudah saya klarifikasi sekarang keluar lagi. Omong-omong yang kurang pas menurut saya keluar lagi. Saya juga bingung jadinya. Heboh. Sangat heboh soal itu. Jadi itu memang ada kekecewaan baik di diri saya, keluarga saya maupun di anak-anak saya. Nah, tapi ya setelah diklarifikasi kemarin, bagi saya semuanya sudah clear, sudah tidak perlu lagi diperpanjang. Ya, cukuplah sampai di situ. Saya berharap
semuanya tenang, dan antara saya dengan Atta sejauh ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Cantik ini. Gimana Pak Haji? Ada Pak Haji. Ya, kemarin si Atta WA ke saya, menyampaikan tentang perihal konten dia, ataupun juga mungkin yang di story itu yang mana? Mau kamu tanyakan yang mana dulu nih? Story yang Atta tuh ngunggah cacian dari orang terus dia membela almarhumah. Ya. Ya, jadi intinya yang disampaikan oleh Atta, ya tidak bermaksud untuk menyinggung untuk merendahkan keluarga saya lah, atau almarhum menantu saya, tidak. Namun karena itu sifatnya beritanya tersebar ya, di up, tentu bermacam-macam komen yang timbul dan yang tumbuh dari orang-orang ataupun dari masyarakat lah yang menilai. Bahkan dari saya sendiri pun dari awal juga kurang pas lah menilainya, hal itu diangkat ke atas. Sehingga saya tentu hanya bisanya melihat perkembangannya saja. Dan ternyata benar dalam perkembangannya kurang bagus. Dan kemarin Atta menghubung saya dan menyampaikan permohonan maaf atas hebohnya yang di up itu, dan yang itu aja sih. Dia memohon maaf dan tidak ada niat untuk menjatuhkan, untuk merendahkan, untuk menyinggung keluarga Pak Haji katanya. Dengan adanya pembicaraan seperti itu, tentu saya tidak lagi menerka-nerka, karena dari awal saya juga berpikiran, wah ini kok begini kan, kok begitu. Dan setelah dia sampaikan, saya juga sudah paham bahwa tujuannya sebenarnya baik, tapi mungkin ada yang menilai atau yang menanggapi kurang tepat juga kan begitu. Tapi bagi saya semuanya kurang pas saja waktu dan saatnya. Setelah dengar penjelasan dari Atta sendiri, ada pesan nggak sih dari Pak Haji ke Atta? Ya, saya sampaikan ini memang kurang tepat, saya bilang, dan seharusnya ini dari awal, artinya kemarin seharusnya dia klarifikasi kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan juga kepada kalian yang menanyakan ke saya, kan saya bisa menjawab bahwa tentang hal itu sudah dia klarifikasi kepada saya, bahwa bukanlah niat dia untuk menjatuhkan ataupun untuk menjelekkan almarhum Panes, tetapi hanya ingin mari sama berdoa, kan itu intinya waktu itu kan seperti itu. Tetapi ternyata bermacam-macam komentar. Tapi sempat menyayangkan nggak sih Pak Haji, yang kan seharusnya nggak perlu di repost ya, yang kata-kata netizen yang istilahnya jahat. Iya, sebenarnya memang nggak perlu di repost sih. Kalau tadi kamu tanyakan, disayangkan dengan itu ya. Ya memang disayangkan karena waktu dan saatnya kurang tepat menurut saya. Apalagi dengan adanya sebelum itu konten ya yang kalau dihubung-hubungkan itu bisa mengarah kepada anak saya dan kepada adiknya kan gitu ya, sehingga bertepatan semuanya. Jadi saya memang menilai hal itu diposting bukanlah di saat yang tepat, sekalipun bukan tujuannya kepada kami atau kepada keluarga saya, tetapi kan itu bisa dikait-kaitkan dan bisa dihubung-hubungkan kan, sehingga momennya kurang pas menurut saya. Dan kemarin itulah yang diklarifikasi oleh dia, sehingga saya paham dan saya mengerti, dan bagi saya sudah selesailah, tidak ada yang perlu diperpanjang lagi. Oh, berarti ada pembahasan. Bagi saya tidaklah saya fokus kepada satu hal ya yang dia komentari kemarin, yang dia sampaikan ke saya, yang dia klarifikasi ke saya, itu menurut saya bukanlah satu hal aja, tetapi tentang hal-hal yang dia
posting, yang dia angkat, yang sudah menjadi pembicaraan di publik. Kalau menurut saya itu yang dia klarifikasi kemarin. Yang berarti pada intinya bukan maksud Atta untuk menjelek-jelekan siapapun keluarga Pak Haji. Iya, gitu. iya itu. Tapi Pak Haji kan kemarin baru ada komunikasi lewat video call juga Iya, ya. iya. Sudah ada ini nggak sih ketemu apa gimana, mau ketemu, rencana ketemu gitu Pak Haji? Nggak ada rencana untuk bertemu sih, sejauh ini nggak ada. Tetapi dengan setelah dia klarifikasi seperti itu, bagi saya sih rasanya ya saya sudah bisa memahami. Saya sudah bisa mengerti juga lah ya, tentang hal itu. Ya namanya di media sosial kadang-kadang ya ada sesuatu yang kurang pas, tetapi setelah diklarifikasi, saya rasa ya bagi saya cukup juga lah.